kalian mendengar lantunan Parita dalam bahasa Jawa seperti ini? Orwakaning pujo bakti Menurut kalian ini dari mazhab atau aliran apa? Apakah kalian juga sudah tahu mazhab atau tradisi apa saja yang ada di Indonesia? Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana proses kedatangan agama Buddha di Indonesia. Masih ingat kan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang mazhab atau tradisi atau sekte dalam agama Buddha yang berkembang di Indonesia. Hal ini penting untuk kita pelajari supaya kita dapat mengembangkan sikap toleransi, menerima keragaman sebagai sebuah kewajaran, sehingga kita dapat terinspirasi melakukan hal-hal baik untuk perkembangan agama Buddha di Indonesia dan juga dunia. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai pembelajaran ini dengan penuh semangat bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Periodisasi perkembangan agama Buddha dibagi menjadi 4 periode. Masa Buddhisme awal sekitar tahun 500 sebelum Masehi sampai 0 sebelum Masehi yang dikenal secara luas sebagai Hinayana. Periode kedua dikenal sebagai kebangkitan Mahayana yang diperkirakan muncul pada tahun 0 sampai 500 Masehi dengan tokoh-tokoh seperti Mahadewa, Aswagosa, Nagarjuna, Atisa, Bodhidharma, dan nama-nama guru besar Mahayana yang terkenal lainnya. Periode ketiga dikenal sebagai periode aliran Tantra dan Chan sekitar tahun 500 Masehi sampai 1000 Masehi. Kemudian pada periode keempat yaitu sekitar tahun 1000 Masehi sampai 1978 Masehi merupakan masa perkembangan agama Buddha di Asia Tengah sampai ke Asia Timur. Agama Buddha berasal dari ajaran Guru Agung Siddhartha Gautama atau disebut juga Buddha Sakyamuni atau Buddha Gautama. Sepeninggal beliau, ajaran-ajaran Buddha tetap dilestarikan oleh para siswanya secara turun-temurun dalam tradisi lisan. Menurut kitab suci, yaitu Culawaga 11, nomor 1 dan seterusnya, 3 bulan setelah Parinibbana Buddha Gautama, konsili pertama diadakan di Rajagaha oleh beberapa siswanya yang telah mencapai tingkat arahat. Pada saat ini, tradisi Theravada menyatakan bahwa tidak ada pertentangan tentang apa yang diajarkan Buddha. Ajarannya dibagi menjadi beberapa bagian dan masing-masing ditugaskan kepada seorang sesepuh dan para siswanya untuk mengulangi apa yang pernah dikatakan oleh Buddha. Munculnya perbedaan tradisi atau sekte atau mazhab dalam agama Buddha adalah karena perbedaan penafsiran terhadap doktrin dan winaya serta adanya faktor geografis. Berkembangnya ajaran Buddha tersebut turut berpengaruh terhadap terbentuknya tradisi-tradisi baru. Agama Buddha yang tersebar di berbagai negara mengalami perkembangan dan ciri khasnya masing-masing. Dua aliran besar yang muncul pertama adalah Stavirawada dan Mahasamika. Pada perkembangan selanjutnya, aliran Stavirawada terpecah menjadi 10 mazhab, sedangkan aliran Mahasamika terpecah menjadi 8 mazhab. Hingga saat ini, agama Buddha terus berkembang dan dikenal 3 aliran besar, yaitu Theravada, Mahayana, dan Tantrayana atau Vajrayana. Selain 3 aliran besar tersebut, terdapat aliran-aliran lain seperti Zen, Avatamsaka, Yogacara, dan lain-lain yang merupakan rumpun dari Mahayana. Bagaimana proses kedatangan agama Buddha di Indonesia? Kemudian perkembangan agama Buddha mengalami masa gelap dan akhirnya bangkit kembali telah kita pelajari dalam pembelajaran sebelumnya. Tentu kalian masih ingat perjuangan para tokoh-tokoh agama tersebut, baik yang berasal dari kalangan Pambajita maupun dari kalangan Garawasa. Perjuangan para tokoh agama Buddha membuahkan hasil yang baik untuk perkembangan agama Buddha di Indonesia. Dimulai dengan organisasi-organisasi intelektual yang mempelajari dan menyebarkan agama Buddha, hingga dibentuknya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha untuk menangani segala urusan yang berkaitan dengan agama Buddha oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun-tahun pasca percobaan kudeta, yaitu tahun 1965 yang gagal, semua warga negara Indonesia diharuskan untuk mendaftar dengan denominasi agama tertentu. Nah, hal ini berdampak pada jumlah umat yang terdaftar sebagai pengikut Buddhisme
menjadi naik tajam. Beberapa pulau wihara Buddha juga baru dibangun. Pada tahun 1987, ada 7 aliran agama Buddha yang berafiliasi dengan Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi, yaitu ada Theravada, Buddhayana, Mahayana, Tridharma, Kasogatan, Maitreya, dan Nichiren. Agama Buddha Mahayana menyebar ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, Mahayana banyak dipengaruhi dari tradisi Cina, unsur Taoisme dan juga Konfusianisme, dan identik dengan bahasa Mandarin, sehingga di Indonesia pun pemeluk agama Buddha Mahayana kebanyakan dianut oleh masyarakat Tionghoa. Perkembangan agama Buddha Mahayana khususnya di negara Indonesia berada di kota-kota besar yang banyak terdapat masyarakat Tionghoa seperti Jakarta, Medan, Batam, dan kota-kota yang lainnya. Tetapi ternyata Mahayana juga dianut oleh umat Buddha Jawa dengan kekhasan menggunakan bahasa Jawa. Tokoh yang mengenalkan ajaran Buddha Jawa atau Mohoyono ini bernama Bapak Pramono Wirono. Bapak Pramono Wirono ini berlatar belakang budayawan Jawa, berasal dari kota Salatiga. Beliau mengubah ajaran Mahayana ke bahasa Jawa. Kubuhan tersebut dikenal sebagai Kitab Tridharma Kawadar, yang diartikan Tri artinya 3, Dharma artinya ajaran, Kawadar artinya telah dibabarkan. Pada perkembangan selanjutnya, mazhab atau sekte agama Buddha yang berkembang semakin banyak dengan pengaruh budaya dari berbagai negara. Secara garis besar ada 3 aliran atau tradisi atau sekte atau mazhab dalam agama Buddha yang berkembang sekarang. Yang pertama adalah Theravada. Theravada adalah aliran yang tertua dan kebanyakan bisa ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Theravada, bahasa Pali, Sanskertanya adalah Stawirawada. Secara harafiah artinya adalah ajaran sesepuh atau pengajaran dahulu, merupakan bentuk Buddhisme yang paling tua. Penganutnya kebanyakan berasal dari negara-negara Asia Tenggara seperti Sri Lanka, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand. Tidak seperti bentuk-bentuk Buddhisme lainnya, Theravada berfokus seluruhnya kepada pembebasan diri dengan cara menyingkirkan semua kekotoran batin. Berikutnya adalah Mahayana. Mahayana adalah aliran agama Buddha yang dianut orang-orang Tionghoa, Jepang, dan negara Asia Timur lainnya. Mahayana berasal dari bahasa Sanskerta. Mahayana yang secara harafiah berarti kendaraan besar, adalah satu dari 2 aliran utama agama Buddha yang merupakan istilah pembagian filosofi dan ajaran Sang Buddha. Sebagai aliran naungan, Mahayana mengandung 2 aliran Buddhisme yang paling populer, yaitu Buddha Tanah Suci atau Tanah Murni atau disebut Amenisme, dan Buddhisme Zen. Yang ketiga adalah Vajrayana. Mahayana adalah aliran agama Buddha yang dianut orang-orang Cina, Jepang, dan negara Asia Timur lainnya. Sedangkan Vajrayana adalah suatu ajaran Buddha yang di Indonesia lebih sering dikenal dengan nama Tantra atau Tantrayana. Vajrayana kebanyakan dipraktikkan di negara-negara Himalaya, khususnya di Nepal, Bhutan, Mongolia, dan yang paling terkenal adalah di Tibet. Ada beberapa hal yang membedakan Vajrayana dengan Mahayana maupun Theravada. Mahayana dan Theravada seringkali berfokus untuk meningkatkan sifat-sifat positif manusia dan mengurangi yang negatif. Sedangkan Vajrayana berfokus pada mengajarkan penganut bagaimana menjadi Buddha dalam satu kehidupan. Biasanya melibatkan praktik-praktik seperti membaca mantra, menggunakan mandala, memvisualisasikan para dewa dan Buddha, serta memanfaatkan mudra-mudra. Ajaran Buddha berasal dari guru yang sama. Terjadinya variasi, perbedaan penafsiran dan tradisi yang muncul bukanlah alasan untuk saling membenci dan menyakiti. Setiap tradisi memiliki keunikannya masing-masing. Jadikan keunikan itu sebagai pembelajaran, bukan untuk perpecahan. Ingat, kita beragama Buddha dengan tujuan yang sama, yaitu mencapai pembebasan abadi. Sebagaimana dalam Sulasila, yaitu dalam Brahmajala Sutta berikut ini. Nah, apakah kalian sudah mendapatkan inspirasi dan pemahaman yang baik tentang mazhab-mazhab dalam agama Buddha? Tradisi mana yang paling kalian sukai? Apa alasannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Ingat, perbedaan bukan alasan untuk perpecahan,
Meskipun kita berbeda-beda tradisi, namun guru agung kita sama, Buddha Gotama. Selalu bersemangat belajar, banyak membaca, dan kerjakan soal-soal latihan di portal belajarbuddha.id. Sabisa tambah untuk sekitar tas. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.